Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan tentunya sangat lebih lagi dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan singkat konten indah bersamamu di dalam YouTube channel saya hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang saya mau ambil pada kesempatan ini adalah arah layar atau arah angin. Nah, kalau kita berbicara tentang layar, berarti kita berbicara tentang perahu, Bapak Ibu Saudara. Dan hidup ini seringkali diumpamakan seperti kita sedang mengarungi samudra kehidupan, dan tentunya kita sedang berada di dalam perahu kita masing-masing. Nah, sekarang yang kita mau renungkan secara singkat saat ini adalah apa yang menentukan jalan majunya perahu ini, arah layar atau arah angin, Bapak Ibu Saudara. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum lebih lanjut kita membahasnya, mari kita bersatu hati terlebih dahulu. Kita mau berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini di dalam kami mengarungi samudra kehidupan kami, Engkau Tuhan adalah jurumudi kami. Dan ketika Engkau memegang kendali atas perahu kehidupan kami percaya kemanapun arah yang Engkau bawa, kami selalu ada di jalan atau di jalur trek yang benar. Oleh karena Engkau yang paling tahu arahnya, Engkau yang paling tahu jalannya. Dan itu sebabnya juga kami percayakan perjalanan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari berlayarlah bersama dengan kami sesuai dengan arah mana yang Kau ingin kami tempuh. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu pengendali kehidupan, pengemudi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai arah angin dan arah layar, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk mengangkat sebuah pujian yang berjudul Engkau Alasanku Hidup. Semua karena cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Biarkan Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita ke arah jalan yang harus kita tempuh. Saya mau ajak kita belajar dari kehidupan seorang yang luar biasa, di mana sekalipun kelihatannya janji Tuhan tidak atau belum
tergenapi dalam hidupnya, dia tetap setia menjalani pada track yang Tuhan sudah tentukan bagi dia. Kejadian 37, mari kita buka. Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-36. Satu kisah yang sudah kita hafal betul, yang sudah terlalu sering kita membacanya dan membahasnya, yaitu Yusuf. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana dan kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatilah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerekamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana kejadiannya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar iladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub
memeriksa jubah itu. Ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak laki-lakinya dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ayat ke-36 yang terakhir, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, Kejadian 37 ayat yang ke-8, di situ saudara-saudara mempertanyakan kepada Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja atas hidup kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada tema kita, arah layar atau arah angin. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengamati perahu layar yang sedang berlayar di laut? Baik itu melihatnya secara langsung ataupun melihatnya di film-film. Semalam saya baru nonton film The Heart of the Sea. Bapak Ibu Saudara, bagaimana layar itu sangat menentukan, maksudnya diperlukan dalam sebuah perahu. Dan sekarang yang mau kita renungkan adalah yang menentukan jalannya perahu itu, kemana arah mereka itu ditentukan oleh arah angin atau arah layar. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengamati, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Mana yang lebih menentukan arah perahu layar tersebut? Arah angin atau arah layarnya? Maka jawaban yang benar tentunya adalah arah layar. Apa buktinya? Buktinya ketika ada angin kencang bertiup dari arah selatan, tetapi tetap saja perahu layar tersebut bisa bergerak ke arah barat atau timur. Bahkan pelaut yang berpengalaman bisa membawanya berlayar ke arah yang bertentangan dengan angin itu. Jadi faktanya adalah pelaut tersebut memang tidak bisa mengubah arah angin, tetapi ia bisa mengubah arah layarnya untuk menuju tempat yang dikehendakinya. Mengapa saya mempertanyakan hal ini, Bapak Ibu Saudara? Sebab gambaran tadi sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kita bukanlah arah angin. Yang menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Namun yang paling menentukan adalah arah layar, yaitu keputusan kita dalam situasi dan kondisi tersebut. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sama sekali bertentangan dengan tujuan yang kita hendak capai. Masalah, tekanan, pergumulan, dan situasi di sekeliling kita yang mencoba untuk menjauhkan kita dari tujuan yang hendak kita capai. Namun jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat baik-baik bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita bisa saja dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan keadaan, tetapi tetap ingat baik, kita juga bisa mempengaruhi situasi, kondisi, dan keadaan tersebut. Jadi camkan baik-baik sekali lagi bahwa arah layar yang menentukan, bukan arah angin.
Kecuali kita sudah tidak ada lagi layarnya, maka angin itu akan membawa kita kemana dia berhembus. Seperti film yang saya nonton, The Heart of the Sea, ketika perahu mereka layarnya sudah koyak, sudah ini, akhirnya mereka tercerai-berai di perahu skoci itu karena angin yang membawa mereka ke arah kemana angin berhembus. Tapi selama masih ada layar yang menentukan arah, makanya kita tidak boleh kehilangan semangat. Semangat itu bisa diumpamakan juga sebagai layar. Harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak bisa mengubah arah angin. Dengan kata lain, kita memang tidak bisa mengubah situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Namun kita bisa mengendalikan situasi dan kondisi itu. Kita memang tidak bisa menolak ketika masalah datang dalam hidup kita. Meskipun demikian, sekali lagi kita bisa mengubah arah layar. Dengan kata lain, kita bisa mengubah masalah tersebut menjadi berkat. Nah, sehubungan dengan firman yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf sepertinya sama sekali bertentangan dengan mimpi atau tujuan yang dibayangkan. Arah angin mencoba untuk menjauhkan Yusuf dari mimpinya. Sebab yang terjadi adalah apa? Bukannya menjadi raja. Yusuf malah dijual menjadi budak, difitnah istri Potifar, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun demikian, Yusuf meresponi semua itu. Semua hal yang terjadi dalam hidupnya dengan positif. Dia tidak mau menyerah kalah. Dia tidak mau kehilangan harapan dan tujuan hidupnya. Sebaliknya, ia malah terus mengarahkan layarnya menuju kepada mimpi yang Tuhan janjikan kepadanya. Hingga pada akhirnya, tujuan Yusuf pun tercapai, yaitu menjadi raja muda di Mesir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kemana arah angin tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan layar kita. Kita memang tidak bisa mengubah arah angin, namun sekali lagi kita bisa mengubah arah layar perahu kehidupan kita. Itu sebabnya biarkan Tuhan yang memegang tangan kita dan menuntun kita menjalani kehidupan kita. Sebab hidup kita ini semata-mata hanya oleh karena anugerahnya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus
kami ada hanya karena kasih-Mu, pimpinanmu. Kami ada, ini tangan kami, tuntun kami di jalan-Mu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan kita pasti mampu melewati segala kondisi keadaan apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Jadi sekali lagi ingat bahwa kondisi, keadaan, situasi itu tidak penting, tetapi yang terpenting adalah ada di tangan siapa hidup kita. Ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka percayalah kita ada di jalur yang benar, kita ada di track yang benar dalam hidup ini. Itu sebabnya ikuti jejak Tuhan. Izinkan Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita kemanapun Dia membawa kita, sebab tidak pernah Dia salah jalan. Itu sebabnya percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sumber keberanian kami. Kami percaya bahwa kami berjalan bersama-Mu hari ini dan Engkau berjalan di depan kami. Berjalan mendahului kami dan menyediakan segalanya bagi kami, tanpa kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, juga tidak akan pernah melalaikan kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan atau khawatir terhadap penghinaan. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, memanggil nama kami dan mengangkat kami menjadi milik kepunyaan-Mu, memandang kami berharga di mata-Mu. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau tidak pernah memberi kami roh ketakutan, melainkan Engkau memberikan roh yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami. Maka kami akan menjadi semakin kuat di dalam kekuatan kekuasaan-Mu yang luar biasa. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan terang di balik kegelapan yang ada. Dan Engkau akan membuat terang-Mu bersinar di dalam hati setiap kami, ya Tuhan. Sungguh di hadapan-Mu saat ini kami akui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tempat pengungsian kami pada waktu kesusahan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami meletakkan segenap kepercayaan kami karena kami tahu Engkau begitu mempedulikan kami. Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik dalam diri kami, maka kami sangat yakin Engkau tidak akan pernah bekerja separuh jalan. Engkau tidak akan pernah berhenti sampai di sini, sebab Engkau pasti akan menyelesaikannya dan meneruskannya hingga selesai sempurna. Kami percayakan masa depan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Haleluya. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan amin.